Yang kagak sah Bang Aldo, mereka yang niatnya itu baca nawaitu somagodin an ada ifar di syahri Maradona. Iya. Itu yang nggak ada main bola ya. Tapi sedikit kalau pakai bahasa Indonesia. Saya niat. Sajaku gitu Sajaku, ya. Iya. Kalau Maradona kan jadi pemain bola. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer Indoposko Channel, ngaco ngobrol ala Indoposko dimanapun berada. Jumpa lagi kita dalam program spesial Ramadan 1443 Hijriah, Ngaco Ngabuburit ala Indoposko. Sebuah kajian yang akan kita simak, dengarkan dengan narasumber dan tema-tema berkaitan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Bersama saya Rahman, karib disapa Aldo. Kali ini kita kembali kedatangan seorang guru, seorang ustadz, seorang mu'alim, sahabat saya yang tahun lalu juga pernah hadir ke studio memberikan pencerahan kepada kita semua, Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmadi Rojali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kita jumpa lagi ya. Iya, makin muda aja kita. Iya, Ustadz juga gitu. Viewer Ngaco, Ustadz Ahmadi ini dulu pernah studi bareng gitu ya. Iya. Pernah satu asrama juga ya. Iya. Satu piring. Kali ini berkesempatan kembali ke studio, kita ngobrol soal Ramadan tahun ini. Di tengah kesibukan beliau, saya tanda petik culik lah untuk main ke studio begitu Ustadz ya, untuk menyampaikan apa yang mesti nanti disampaikan. Silakan Ustadz, kira-kira nih Ramadan tahun ini apa yang ingin Ustadz share, yang ingin Ustadz Ahmadi berikan pencerahan kepada viewers Ngaco Ngabuburit ala Indoposko. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bang Aldo, yang pertama, ya senang ketemu, berarti panjang umur, sehat walafiat. Amin. Kita ini Bang, al-baqiyatus shalihat, sisa orang yang ampeng, yang bengek, yang batuk, sakit, segala macem tuh. Yang kalau dengar ambulan wing, kita sisanya nih. Makanya ketemu Bang Aldo sekarang luar biasa bersyukur. Itu artinya Allah sayang sama kita, panjang umur, sehat walafiat. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ngaco nih ya, Ngabuburit ala Indoposko ya. Iya. Jujur saya tercerahkan. Anak muda yang ngaji, Bang, kalau ngaji belajar baru awal, buka Ngaco, lihat di Ngaco. Ya, itu banyak pencerahan. Ya, anak muda yang baru mau dagang, lihat di Ngaco. Itu ada investasi bodong kalau nggak salah gitu. Iya. Artinya man lam yaskurillah lam yaskurin nas. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah kalau kita tak mampu berterima kasih kepada manusia. Maka terima kasih Bang Aldo udah ngajak kita dalam kebaikan, terkhusus Ramadan ini. Maka tahun kemarin kita ketemu, tahun hari ini kita ketemu, wallahu alam, tahun depan ketemu atau enggak. Maka harus ada target Bang. Target Ramadan. Oh, target di bulan suci Ramadan ini mau ngapain? Betul. Gitu ya, ibadahnya ya. Tahun kemarin saya punya anak 3, sekarang 4. Itu kan target. Kenapa target? Karena saya belum punya anak perempuan Bang. Kejar terus. Perempuan. Alhamdulillah Allah kasih, itu target. Atau anak kita yang lagi sekolah, targetnya tahun ini apa begitu ya. Betul. Peringkatnya dan lain-lain. Karena suka tidak suka, kita ini udah hampir kepada masa di mana kita tua. Ya, orang muda tua mati. Maka harus ada target. Kenapa harus ada target? Karena Allah memberikan satu perintah, kewajiban, tidak mungkin tidak ada targetnya. Ketika Allah memberikan satu perintah, Al-Baqarah 183 dengan bahasa kutiba di sana, memakai simple past tense, itu artinya bahwa al-amru lil wujub, perintahnya itu wajib. Ada alasan,
Dengan ada alasan kewajiban itu, maka harus ada targetnya. Maka target puasa adalah la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Betul. Pertanyaan besarnya adalah, apakah bertakwa itu yang sholat doangan, terawihnya rajin, zakat infaknya rajin luar biasa, yang puasanya kelihatan baca Quran? Enggak juga. Takwa itu simple, Bang. Saya berangkat dari rumah, hampir hujan. Iya. Saya lihat ke atas, yang hitam itu ada di sebelah kiri awannya, yang agak belum hitam sebelah kanan. Maka saya memutuskan lewat sebelah kanan, lewat petukangan, tidak lewat joglo. Padahal rumah saya di joglo. Alhamdulillah sampai baru hujan. Iya. Nah, disinilah kata Abu Hurairah, sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasul. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, diberikan julukan dia Abu Hurairah, bapaknya kucing. Karena dekat dengan Rasul, Rasul kasih dia julukan itu. Kalau takwa itu kayak orang lewat, mana ada duri, tidak berduri, disitulah takwa. Bukan berarti orang itu banyak amalnya, tapi kualitas amal yang penting, Bang. Bukan bagaimana orang kelihatan puasanya rajin, tidak, tapi bagaimana dia care dengan sesamanya. Bagaimana dia mampu menumbuhkan rasa bahwa inilah siapapun berhak menemukan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita dengan istri kita, mohon maaf, biasanya orang laki suka kita lah yang ngasih THR kita, yang beliin baju kudungan kita. Tapi mohon maaf lahir batin, prakteknya bini kita lebih rajin, Bang. Kita bisa merem habis tarawih, lebih ini mah nggak bisa merem habis tarawih. Kenapa? Takut kesiangan, mikirin buat sahur nih, bocah dibikinin apaan. Iya. Kita jam segini ya kan, siang hari, nanti sampai sore masih santai. Ya kan, paling kita lega-lega jam 5 itu baru nyari bukaan. Kalau orang perempuan itu jam 2 udah ngeluarin sayuran dari kulkas. Iya. Ini persiapan nanti buka pakai apaan gitu. Karena prosesnya lama juga. Betul. Ya. Dia menyiapkan itu. Iya. Dan ini clue bahwa target-target takwa itu nggak mesti kita ambil di masjid musola, nggak mesti kita ambil di majelis taklim, nggak mesti kita pegang Quran, tidak. Pegang sayuran, pegang kulkas, pegang penggorengan, itu jalur takwa. Siapa yang bilang? Rasul. Jihadukunna fi baitikunna akbar. Jihad perempuan di rumah itu lebih besar pahalanya ketimbang laki-laki yang berjuang di luar rumah misalnya. Ini artinya bahwa tidak ada sekat, tidak ada perbedaan, wala farqa baina arabiyyin wala ajamin illa bittaqwa. Nggak ada beda tuh kalau urusan takwa, siapapun bisa. Maka target itu dirangkum oleh seorang bernama Abdurrahman Al-Hadrami. Itu ada kitabnya namanya Muqaddimatul Hadramiyah. Disampaikan bahwa lisaim adabun, untuk orang yang berpuasa itu punya aturan main untuk mencapai target takwa. Apa aturan mainnya? Yang pertama, dia harus niat. Memang jelas. Betul ya, ada yang niatnya 1 kali buat sebulan. Ya. Ada yang biasanya usai sholat tarawih, sholat witir bareng-bareng niat. Betul. Ada pas lagi mau menjelang sahur gitu ya. Betul. Pasti dari depan. Yang penting, Bang, target kita tahun ini lebih paham dengan puasa kita. Lebih paham. Artinya yang niatnya tadi tarawih sah, yang sambil sahur sah. Karena perintahnya itu adalah bid'un minal lail, ya, di malam harinya. Yang niat puasa sekali untuk sebulan, kalau ikutan gurunya dia harus tahu, oh itu mah Malikiyah, berarti mazhabnya Maliki. Dia harus tahu, jangan cuma ngikutin doang. Harus paham. Itulah target kita, semakin paham. Yang tiap malam habis tarawih nawaitu shaum maghrib, dia harus tahu itu punya siapa? Syafi'i. Anak Syafi'i mensyaratkan tiap 1 kali puasa 1 niat. Hanya saja banyak orang yang kemudian melafadzkan beda-beda.
Ada yang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani. Nah, iya, ada juga yang nak ya. Betul. Iya. Dengan alasan keilmuan lah. Iya benar. Sudahlah. Silahkan. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, yang ramadhani sah. Kenapa? Karena memang sesuai ilmu nahunya. Sistem gramatikal harusnya memang kasroh. Yang ramadhana sah karena secara umum. Jadi yang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani sah. Yang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana sah puasanya. Yang kagak sah Bang Aldo, mereka yang niatnya itu baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Maradona. Iya. Itu yang nggak ada main bola ya. Tapi sedikit kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat puasa, sajaku gitu iya. Kalau orang tahu gitu. Kalau Maradona kan jadi pemain bola. Iya. Artinya target kita sekarang, ayo dalami ilmu puasa saatnya. Itu juga target tuh, memahami makna soal niat itu kan. Betul, ya. Agar kita tahu, karena kebanyakan kita hanya melafazkan saja. Betul. Padahal ini keluar karena di sini. Ya, innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila. Bagaimana bisa keluar dari lidah kalau kita tidak memahami dalam hati kita? Maka ayo, ya kan, di Ramadan ini kita dalami ilmu puasa. Yang kedua, Bang, ini yang paling penting, ya. Allah yadkhulal harama fi lisanihi. Jangan sampai kita ada yang masuk dari yang haram dalam tubuh kita. Karena kita sedang puasa nahan. Bagaimana mungkin kalau ada yang haram? Nah, ini artinya mohon maaf, kadang-kadang kita ini latahan, Bang. Pulang buka, pulang tarawih, ya kan, ada kolak, nyobain ya kan, apalagi di kantor, ya kan, ada es campur, cobain kita nggak tahu ini punya siapa. Es campurnya halal, kopinya halal. Iya. Tapi kalau kita nggak izin sama yang punya, cara kitanya yang haram. Nah, maka ayo kita kenali. Boleh lebih jadi ke soal itu bukan hak kita sebenarnya. Betul. Caranya. Caranya. Ini banyak orang terjebak pada caranya. Kalau urusan dia zatnya halal haram, ini udah hatam semua. Iya. Tapi bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana cara kita memakainya itu? Itu yang kadang-kadang kita terjebak pada sesuatu yang mohon maaf tidak halal dan tidak haram. Kalau bahasa agamanya itu ragu-ragu, ya, syubhat, ya. Maka Rasul sampaikan, famanittaqa anis syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang berusaha tidak melakukan yang syubhat tadi, kopi enak nih, punya siapa ya? Kita nahan, nunggu nih sampai ada yang datang yang punya gua itu, nyobain ya, baru halal. Selama kita nahan itu, kita sedang menjaga harga diri kita dan agama kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bang, ini pun pintu masuk kita. Allah percaya sama kita, kita sisa yang sehat ini dari yang sakit, yang bengek, yang dirawat, yang ICU segala macam. Ayolah, udahlah, yang ragu-ragu tinggalin, yang halal-halal aja kita makan. Semua urusan kalau emang rasanya ragu-ragu, cukup kita bertahan dengan diam, karena diam itu insya Allah ada kemanfaatan sampai kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Bang. Tadi kalau saya simak, berarti makna target Ramadan untuk kita semua nih ya, terutama khusus untuk viewer ngaco, itu lebih ke soal cara berpuasanya ya. Artinya Ustadz tadi juga bilang bahwa target di Ramadan ini bukan artinya lihat kita rajin tarawihnya, tadarus, kemudian hal-hal yang baik lainnya, keibadahan, tapi lebih dari itu kayaknya saya lihat bagaimana coba kita untuk tidak memasukkan sesuatu yang tidak baik ke dalam mulut kita gitu kan, menjaga apa yang subhat, yang ragu-ragu itu kita tinggalkan. Belum lagi ketakwaan juga bisa kita jumpai dimanapun selain tempat ibadah di Ramadan itu. Jadi lebih ke situnya itu. Betul, kira-kira Bang. Karena memang man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bagaimana kita mengenal Allah sedangkan kita tidak mengenal diri kita. Cara bagaimana kita mengenal pencipta kita, kenali kita. Bagaimana caranya? Dengan puasa. Puasa itu imsak, menahan. Tahan aja dulu. Meskipun duit banyak,
ya kan, kedudukan ada, ya kan. Kalau memang masih berpikir baik tidak baik, tahan. Tapi kalau itu baik, jadikan tangan kita sebagai alat untuk mencapai kebaikan. Jadikan posisi keduduk kita yang memang itu mungkin ada jabatan, itu meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak terlihat di masjid karena memang ngantor Bang ya. Masuk pagi pulang malam, teman-teman abang-abang gojek segala macam, itu luar biasa. Nggak terlihat di masjid, tapi mohon maaf, boleh jadi pahalanya itu lebih banyak beliau berjuang. Panas, hujan, kita tahu Ramadan sekarang ntar panas, ntar gerimis gitu kan. Teman-teman wartawan segala macam, teman-teman media ini luar biasa. Pastinya ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Begitu dia capek, lelah, letih, Allah ganti, Allah bayar. Allah nggak tidur Bang. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tahu. Jadi silahkan dekatkan diri kita dengan Allah. Yang kedua, kalau bisa sih kita berikan ruang kalau memang kita mampu ke tempat-tempat yang baik. Artinya kalau di posisi-posisi dekat dengan aktivitas Ramadan, ya diusahakan dekat dengan rumah ibadah sehingga kita terbawa. Ya, ada orang mohon maaf tidak baik tapi ada di masjid, terhukumi baik. Nah, tapi kalau Bang Aldo motornya ada di tempat yang tidak baik, mobilnya ada di pangkalan mana begitu kan? Aldo di sini mobilnya. Nah, padahal barangkali kita di situ bukan jadi pikiran untuk tidak baik juga. Misalnya hanya kebetulan lewat, hanya kebetulan atau sakit perut misalnya begitu ya. Cuman itu udah mengundang orang tuh berpikiran ya pasti tidak baik ya. Gitu. Dan yang paling penting Bang, kita butuh partner, butuh teman untuk dekat takwa kepada Allah. Jadi selain target tadi, ayo target sekarang perbanyak teman, gak usah perbanyak musuh dah, gitu kan. Teman kita mana yang bakal gotong kita? 1000 teman itu masih kurang. Tapi satu musuh itu terlalu banyak. Luar biasa Bang. Iya. Karena kita tahu, ya kan, selepas kita selesai itu banyak proses yang akan mendukung kita selesai. Itu cuma teman Bang yang bisa menyelesaikan urusan kita di dunia ini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang masih sendirian mendalami agama, ayo cari teman. Kapan minimal sholat zuhur kita, asar kita di kantor jamaah minimal. Kalau sendirian kita lupa Bang, rakaat kedua apa rakaat ketiga ini. Iya. Udahlah salam aja dah begitu. Sebenarnya itu yang maknanya cari teman tuh begitu. Betul. Ya. Termasuk untuk jemaah juga misalnya. Gitu ya. Iya. Dan itu ruang target kita di Ramadan untuk mencapai yang namanya takwa. Karena takwa itu imtisal, pengaplikasian awamiri, segala apa yang diperintahkan Allah, ya kan, dan menjauh dari apa nawahi, sesuatu yang kira-kira itu dilarang Allah. Dan salat tadi biar nggak lupa, ya kan, maka dengan ada teman tanha anil fahsyai wal munkar, kita nggak ragu-ragu lagi, nggak hilang lagi ini berapa rakaat, enggak, karena punya teman gitu. Sekalipun lupa jemaah ngingetin ya. Betul. Iya, namanya manusia begitu ya. Iya, subhanallah. Iya, gitu ya. Gitu, Bang. Itu target-target yang maksud saya. Ayo, bahkan berbeda dengan Ramadan sebelumnya kalau kita punya target dan memanfaatkan semua ruang yang ada. Tidak harus Quran di hadapan kita. Ada mic, ada kamera, ada media, apapun bentuknya. Jadikanlah itu bentuk target kita takwa kepada Allah, sehingga semuanya insya Allah akan menjadi saksi. Ya kan, al-yawma nakhtim, suatu hari nanti mulut kita akan terkunci, nggak bisa baca Quran lagi, tapi semua akan bersaksi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, tangan bicara, kaki bersaksi, mic, meja, kamera, semua lighting, semua ini ya, ruangan ini kan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pak Ustadz Ahmadi, terima kasih nih sudah memberi pencerahan dengan waktu yang terbatas, tapi masuk semua nih, sedikit tapi masuk semuanya nih. Maksudnya bisa kita tangkap semua bahwa Ramadan tahun ini kita harus punya target lebih baik pastinya dari tahun yang sebelumnya. Target-target di Ramadan ini bisa kita maknai dengan cara kita memaknai hidup
memaknai bagaimana kita berbuat yang terbaik justru. Artinya semua target, sarana untuk mencapai itu semuanya ada, terlebih di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan segala macam kebaikan, pahala dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz sudah main ke studio kami. Mudah-mudahan sehat selalu, amin, insyaallah. Tercerahkan semua ilmunya dan bisa memberikan pemahaman-pemahaman lainnya kepada viewer Ngaco. Baiklah viewers Ngaco dimanapun berada, ngabuburit ala Indo Posko, demikianlah kajian keislaman kita, ngobrol kita dengan Ustadz Haji Ahmadi Rojali jelang waktu berbuka puasa. Untuk itu seluruh kerabat kerja yang bertugas, tim podcast dari Ngobrol ala Indo Posko mengucapkan selamat menanti berbuka puasa untuk Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan di kesempatan lain hari berikutnya Ramadan, kesehatan senantiasa menyertai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, amma ba'du. Sahabat Indo Posko dan seluruhnya di seantero dunia, jangan lupa ya subscribe channel Indo Posko untuk mendapatkan pengetahuan kita, dan jangan lupa banyak ilmu di sana, like and share untuk menjadikan jari jemari kita ini kemanfaatan, ini persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Ramadan kali ini 1443 menjadikan kita jauh lebih sehat, jauh lebih bermanfaat, jauh optimal dari Ramadan sebelumnya. Jaya Indo Posko, jaya Ngaco ngabuburit ala Indo Posko, dan jaya kita insya Allah menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Saya Dr. Haji Ahmadi Rojali, LCMA, bersyukur dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.